Minimal teman-teman, kalau kalian punya mustika keranjang putih jangan dimasukkan airnya, karena yang digunakan itu energinya mbak, ya bukan kandungannya. Nah orang itu kan nggak tahu tuh, tiba-tiba dimasukkan air. Kalau batu itu mustika punya kandungan beracun kan malah bahaya. Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ini Vina juga sudah menyiapkan topik yang ingin Vina bahas. Kebetulan ini temanya datang dari YouTube dari YouTube Ki Bagus. Dari komen? Iya, dari komen di YouTube yang Vina temui dan sepertinya ini menarik untuk dibahas agar teman-teman juga paham mengenai hal ini. Yang ingin Vina tanyakan di sini yaitu apakah benar mustika kelanceng ini bisa membantu untuk kesuburan? Kelanceng putih? Iya benar. Kesuburan itu apa? Hamil? Iya, bikin cepat hamil begitu lagi. Ini tema yang bagus ini, tapi ya saya akan bantu jelaskan secara detail agar teman-teman bisa paham juga. Mustika kelanceng putih. Sebenarnya kemarin sudah saya jawab juga, Mbak. Bukan jawab tentang pertanyaan ini, tetapi tentang kelanceng putihnya. Kelanceng putih itu digunakan untuk apa itu sudah saya bahas. Tapi mungkin saya share dulu mengenai ini. Kenapa kok bisa disebut kelanceng putih dulu? Oh iya. Yuk, agar persepsi kita paham dulu. Oke. Ini mustika kelanceng putih itu ada mitos mbak dulu ya, dari kata orang-orang dulu itu ketika seseorang itu sedang panen kan ada yang namanya tawon kelanceng kan. Oh ya. Ya kan itu kan punya rumah lebah kelanceng lah ya, tawon atau itu kan punya rumah, ada madunya kan mahal tuh kelanceng yang asli. Ketika dia memanen madu itu dia menemukan batu di dalamnya gitu, menemukan batu. Nah batu itu ternyata katanya itu memiliki khasiat untuk dua hal tadi, mancing dan juga untuk urusan ranjang. Tapi waktu dulu mitosnya batu itu bukan hanya tidak disimpan tok mbak, nggak disimpan saja, ternyata dikum dulu atau direndam di air. Jadi hasil dari batu di dalam madu-madu tadi itu direndam di air 1 gelas, diminum. Nah, malamnya diperkasa gitu. Kemudian airnya masih ada tuh. Kemudian airnya dia punya hobi mancing, airnya dipakai untuk campuran esen, bikin pelet, mancing ikan. Loh kok dapatnya banyak? Nah jadi dari situlah muncul dua anggapan, memang untuk urusan mancing dan untuk urusan apa itu tadi? Ranjang begitu, keperkasaan, bukan kesuburan dulu, perkasaan dulu. Nah, kalau bicara tentang kesuburan ya, Mbak, kesuburan kan berarti ada dua hal yang harus dilihat, suami sama istri. Ya kan? Jadi kalau sebelum kalian menilai sesuatu, oh ini bisa bikin kita dikarunia anak, jangan dulu. Kalian harus cek dulu ke dokter. Saya wajibkan itu dulu, Mbak. Banyak kok yang WA saya untuk tanya gimana Ki Bagus, saya mau ikhtiar agar cepat dapat momongan, udah bertahun-tahun. Nah ikhtiarnya ya itu tadi, cek dulu ke dokter, masih mungkin enggak, mustahil enggak. Kalau dia mohon maaf apa itu yang rahimnya sudah diangkat, itu kan begitu. Ya kalau kedokteran udah mustahil ya. Iya, tapi kalau Gusti Allah ya pasti bisa, tapi ya cara analogi belum ada sampai sekarang yang bisa hamil misalkan gitu. Itu harus cek dulu dari perempuan, si istri sama si cowoknya, si laki-laki, si suami mandul atau tidak, itu dulu. Nah baru ikhtiar secara batin, bolehlah kita menggunakan cara-cara spiritual ya. Mungkin salah satunya tadi orang itu apakah bisa Ki Bagus menggunakan madu apa tadi, mustika kelanceng putih. Kalau saya mengatakan tidak ada hal yang mustahil, tapi minimal teman-teman, kalau kalian punya mustika kelanceng putih jangan dimasukkan airnya, karena yang digunakan itu energinya mbak, ya bukan kandungannya. Nah orang itu kan nggak tahu tuh, tiba-tiba dimasukkan air. Kalau batu itu mustika punya kandungan beracun kan malah bahaya. Iya benar. Nah, caranya diletakkan aja di atas, dikasih tutup, dia taruh atas, biarkan energi yang bekerja. Air minumnya netral, steril ya kan, minumlah ya. Kemudian jadi perkasa. Perkasa bisa jadi itu subur juga di laki-lakinya, dan insya Allah jadi seperti itu. Ini mungkin mulai dari niat aja dulu Pak. Kalau niatnya sudah bagus, saya meniat untuk menggunakan sarana ini
sebagai perantara. Bukan kalian minta kepada mustikanya, tetapi kalian menggunakan itu alat itu. Menggunakan itu untuk perantara, wasilah dari Gusti Allah. Ada energi yang bantu untuk subur, gitu loh Mbak. Kan ada juga tuh para kiai atau orang pinter tuh, orang butuh cepat hamil, cuma dikasih air, didoain, disepul, minum. Itu perantaranya ya air. Gitu. Jadi boleh ya boleh, asalkan tadi niatnya benar, gitu Mbak. Jadi ini di sini kasusnya memang harus dicek secara medis ya, dulu. Itu harus dulu, itu wajib, itu nggak bisa seperti itu. Oke. Kalau memang ternyata kita menemukan hal-hal atau gangguan medis itu, tapi kita masih memaksakan masih menggunakan mustika kelanceng, itu berarti tidak akan bermanfaat atau gimana Ki? Nanti? Bukan tidak akan bermanfaat, tapi boleh. Lah ini kan ibaratnya ikhtiarnya dia kan Mbak, menggunakan sarana spiritual. Siapa tahu kan. Nah kalau Gusti Allah kun fayakun, misalkan saya kurang paham, tapi mungkin ada ya orang yang sudah dikasih pernyataan dokter itu mandul, udah punya anak, terus dia punya anak. Gitu loh, si perempuannya mandul atau si laki-lakinya, tapi dia punya anak. Karena dia apa? Tidak berhenti berdoa, memohon kepada Gusti Allah. Nah berarti kan bukan hal yang sia-sia kalau menurut saya. Begitu, kan siapa tahu kan seperti itu. Gitu Mbak. Tapi kalau secara manfaat, tadi kan Ki Bagus juga menyinggung masalah mustika kelanceng bisa digunakan untuk keperkasaan dan juga memancing. Kalau secara manfaat yang lebih utama dari mustika kelanceng ini yang mana Ki dari keduanya Ki? Dua. Saya bagi dua lagi, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Mental itu kan tadi ketika orang mancing itu kan yang dibutuhkan adalah mentalnya kuat. Nah itu kesehatannya dibantu energinya. Seperti kemarin kan kita bahas mengenai itu apa, kaki layu itu atau mustika mancing tuh. Oh iya. Nah itu kan menggunakan apa, teknik menggunakan untuk merubah kita dulu, baru kita mancing, bahagia. Kesehatan mental. Kemudian apa tadi? Oh kesehatan mental sama bukan spiritual, mental sama ini jasmani kita. Oh gitu ya. Nah kalau kita perkasa berarti kan kita sedang sehat tuh, ya kan? Kalau orang di urusan ranjang itu sedang lemah, berarti kan dia sedang capek, sedang tidak sehat. Nah kalau dia perkasa berarti dia sedang sehat, maka itu menjaga kesehatan jasmani dia. Gitu. Jadi itu dua manfaat atau energi yang memang bekerja untuk diri kita, memperbaiki mental kita dan memperbaiki jasmani kita. Itu Mbak. Tapi kalau dibandingkan dengan mustika mancing, ini Vina singgung sedikit ya Ki ya. Dibandingkan dengan mustika mancing, mustika kelanceng ini kalau digunakan untuk memancing berarti bisa dibilang kurang atau bagaimana Ki? Sama ya. Yang terpenting kan pencocokan tadi. Pencocokan dia kalau menggunakan sesuatu, kalau dia sudah cocok judu ya itu udah baik. Makanya kan perlu yang namanya pencocokan. Kalau di tempat saya seperti itu harus ada pencocokan. Tidak bisa kalian lihat mungkin di website TikTok saya atau di media sosial. Loh itu batu mustikanya bagus Ki, mustika apa itu kelancengnya. Saya beli boleh, saya mahar boleh. Kalau hanya sekedar apa itu dikoleksi. Tapi kalau untuk digunakan harus pencocokkan. Nah, pencocokan hasilnya apa? Cocok atau tidak? Kalau cocok monggo lanjut. Kalau tidak cocok saya tolak. Walaupun punya mahar banyak. Seperti itu caranya. Oke. Ini sudah menjawab pertanyaan Vina sih Ki. Berarti di sini Vina mengambil kesimpulannya kalau mustika kelanceng itu bisa digunakan untuk kesuburan. Iya. Yang seperti yang Ki Bagus jelaskan tadi harus dicek dahulu ya Ki ya. Betul. Secara keadaan secara keadaannya seperti apa, lalu habis itu baru menggunakan wasilah dari mustika kelanceng. Betul. Ini. Mustika kelanceng ini berarti bisa hanya digunakan untuk pria ya Ki ya? Wanita juga bisa, nggak harus pria, karena kelanceng putih kan keperkasaan. Lah keperkasaan utamanya kan memang orang menilainya kan dari si prianya. Iya. Itu bukan seperti itu. Keperkasaan itu dari dua orang yang sudah saling, ya kalau berhubungan sudah saling klop lah ya, klop seperti itu malah menjadikan hubungan itu menjadi maksimal. Jadi tidak cowok saja. Ada kok yang memahar dari saya perempuan. Dulu tahun berapa itu sebelum COVID. Itu ada perempuan yang memahar mustika kelanceng putih.
digunakan untuk apa? Untuk dirinya agar bisa mengimbangi suaminya gitu. Gitu. Jadi betul. Ini universal lah. Yang terpenting khusus untuk 21 tahun ke atas dan menikah lah. Oke. Gitu. Terima kasih Ki Bagus penjelasannya mengenai mustika kelanceng putih ini. Nanti kita akan ketemu lagi di video lainnya dan dengan tema menarik lainnya. Buat teman-teman juga terima kasih yang udah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang sedang mengalami hal yang serupa. Hal yang serupa seperti ini. Terima kasih Ki Bagus. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.